PT PAL Indonesia pada 2023 mencatatkan rekor pendapatan baru sepanjang sejarah sejak kelahirannya pada 1980. Menurut Komisaris Utama PT PAL, Didit Herdiawan, pada 2023, PT PAL membukukan pendapatan 3,6 triliun rupiah sejak berdiri. Kata dia, baru kali ini PT PAL Indonesia mencapai pendapatan senilai itu. Menurut Direktur Utama PT PAL, Kaharudin Djenot, tak hanya dari sisi pendapatan, kinerja luar biasa juga terpantul dari angka kontrak yang sudah ada di genggaman PT PAL. Sekarang, di akhir 2023, kontrak sudah mencapai 37 triliun rupiah. Targetnya, kontrak yang bakal dipegang PT PAL pada 2024 akan senilai 60 triliun rupiah, bahkan 70 triliun rupiah. Angka ini didapat dari keseluruhan pekerjaan yang sedang digarap di PT PAL, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kinerja gemerlap PT PAL Indonesia pada 2023, kata Didit, merupakan salah satu bukti dari peningkatan industri dalam negeri menuju kemandirian. Menurut Didit, ini semua tidak terlepas dari peran Kementerian Pertahanan yang memberikan kegiatan ke aneka BUMN industri strategis, khususnya PT PAL Indonesia. Sebagai contoh, semula frigat Merah Putih hendak dibuat di luar negeri, juga kapal selam Nagapasa Class. Kini, frigat Merah Putih sedang dalam tahap pengerjaan di PT PAL Indonesia. Adapun kapal selam Nagapasa Class, untuk unit yang ketiga akan dilakukan perakitan di PT PAL Indonesia, tak lagi sepenuhnya digarap di Korea Selatan seperti dua unit sebelumnya. Didit mengatakan, hal mutlak yang harus dilakukan PT PAL adalah transformasi. Ini mencakup banyak aspek, dari sumber daya manusia hingga peranti yang menyertainya, peningkatan kualitas SDM. Kata Didit, diyakini akan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan. Misal, saat ini PT PAL tercatat mampu membangun 20 blok bagian kapal per bulan. Ke depan, target yang dipatok adalah 120 blok per bulan. Salah satu terobosan yang dilakukan manajemen PT PAL untuk mendongkrak kinerja adalah membangun sistem yang mereka namai Industri Maritim 4.0 atau IM 4.0. Sistem ini dilengkapi peranti yang melekat di setiap personel PT PAL. Dari IM 4.0 dapat diketahui capaian kinerja harian dari setiap personel tersebut. Tiap personel bisa diukur perolehan dan kontribusinya terhadap perusahaan per hari. Ke depan, transformasi ini diharapkan membuat PT PAL mampu meraup pendapatan hingga Rp 7-8 triliun. Menjadi pemain global merupakan salah satu visi PT PAL Indonesia. Namun, sejumlah langkah diperlukan untuk dapat mewujudkan visi tersebut. Pertama, pemerintah harus punya keinginan yang kuat untuk membangun kemandirian industri dalam negeri. Ketika kepercayaan negara sahabat sudah didapat, biasanya akan ada tim yang dikirim ke PT PAL untuk melihat langsung cara dan kualitas produksi, kemampuan SDM, tingkat teknologi, dan manajemen PT PAL. Contoh, seperti Uni Emirat Arab. Salah satu negara di kawasan Teluk itu selama ini fanatik dengan galangan kapal Eropa. Ketika pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa PT PAL Indonesia sudah mampu membuat kapal setara kualitas galangan Eropa, ada tim dari Angkatan Laut Uni Emirat Arab bertandang ke PT PAL. Mereka kirim tim ke PT PAL dan ukur betul selama 2 pekan bagaimana perubahan yang terjadi di PT PAL. Menurut Djenot, agar PT PAL Indonesia dapat menjadi pemain global, para pemangku kepentingan di Indonesia memang harus bermain dan berperan menguasai geopolitik. Untuk dapat memanfaatkan kondisi itu bagi kepentingan membangun industri pertahanan dalam negeri. Para pelaku di industri juga harus mengambil tolok ukur pembanding atau benchmark galangan luar negeri sampai level yang diinginkan. Saat berniat menjadi pemain di tataran global, bahwa kita bisa mendekati bahkan melebihi itu. Misal, PT PAL ingin punya produktivitas 120 blok kapal per bulan. Meski targetnya baru dicanangkan untuk 2 atau 3 tahun ke depan, sejak sekarang sudah harus ada langkah dilakukan. Jadi kita yang sebelumnya produktivitas 20 blok per bulan, nanti 6 bulan sudah harus bisa 60 blok. Angkat lagi jadi 70, 100, dan seterusnya, kata Kaharudin Djenot. Tak hanya bicara kapasitas, bahkan bukan hanya infrastruktur dan alat produksi, pembenahan yang dilakukan harus sampai ke proses bisnis perusahaan. Bisnis proses juga harus diubah jadi lebih efektif dan efisien. Itu kunci menjadi pemain global. Sebagai catatan, kinerja PT PAL Indonesia pada 2023 sudah masuk 70 besar dunia. Ini peningkatan luar biasa,
dari tadinya di luar 150 besar dunia. Targetnya, pada akhir 2024, PT PAL Indonesia masuk jajaran 50 besar industri pertahanan dunia. Adapun target 120 blok per bulan yang direncanakan PT PAL untuk masuk ke level dunia, Genot memperkirakan bisa terwujud pada tahun 2027.